Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini, tema kita adalah Idul Adha dengan subtema manasik haji. Ibadah haji menyatukan seluruh muslim dalam persaudaraan, menjalin kebersamaan, membersihkan dosa, meneladani sejarah, dan meningkatkan serta meneguhkan keimanan. Apakah yang dimaksud dengan haji? Haji artinya pergi ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Tujuannya untuk melaksanakan ibadah yang ditetapkan olehnya. Kewajiban yang menjadi rukun Islam kelima ini berlaku bagi setiap muslim yang dinilai telah mampu melakukannya. Ibadah haji adalah ibadah yang pelaksanaannya dilakukan hanya setahun satu kali. Apa saja keutamaan ibadah haji? Ibadah haji tentu memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, terbebas dari kemiskinan dan dosa. Orang yang berhaji adalah tamu Allah. Mereka mendapatkan panggilan Allah dan segera memenuhi panggilan itu. Oleh karena itu, apapun yang mereka minta kepada Allah, pasti Allah akan memenuhinya. Dengan berhaji, seorang muslim akan dibebaskan Allah dari kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Keutamaan ibadah haji berikutnya adalah Allah menjanjikan balasan yang paling utama bagi haji yang mabrur, yaitu surga. Tidak semua manusia mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Ada sejumlah syarat seseorang mendapatkan kewajiban melakukannya. Yang pertama, beragama Islam. Hanya orang Islam yang mendapatkan kewajiban beribadah haji. Yang kedua, yaitu mukallaf. Orang Muslim yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga adalah merdeka. Muslim yang mendapat kewajiban berhaji bukanlah hamba sahaya. Tidak sah haji seseorang hamba sahaya sampai dia dimerdekakan oleh tuannya. Yang keempat adalah mampu. Mampu secara fisik atau sehat, memiliki biaya untuk berangkat dan juga kembali. Dan kondisi perjalanannya aman, tidak membahayakan. Haji bukanlah ibadah harian. Pelaksanaannya hanyalah setahun sekali pada bulan Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah melakukan persiapan haji dengan bersuci, mandi dan berwudu, memakai pakaian ihram, berniat haji, dan membaca talbiyah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah diwajibkan sudah berada di Arafah untuk wukuf. Tanggal 10 Zulhijjah, jamaah berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah melempar jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Setelah selesai, jamaah kembali ke tempat masing-masing untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul bagi yang belum melakukannya. Pakaian ihram adalah pakaian khusus berwarna putih yang dipergunakan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Pada pelaksanaan haji, pakaian ini dikenakan saat berihram tanggal 8 Zulhijjah. Bentuk pakaian ihram untuk lelaki adalah 2 kain berwarna putih tanpa jahitan dan menyerupai selendang. Bagi perempuan adalah pakaian yang menutup seluruh auratnya, tidak menerawang saat dilihat oleh orang lain, dan tidak menggunakan sarung tangan di kedua tangannya. Ketentuan waktu dan tempat dalam ibadah haji ini disebut mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani dalam ibadah haji ditentukan waktunya, yakni sejak Syawal, Zulkaidah, dan 9 hari awal Zulhijjah. Tidak sah haji dan umroh seseorang jika tidak dimulai dengan mikot yang sesuai. Tawaf berarti berputar mengelilingi sesuatu.
Dalam ibadah haji dan umroh, tawaf berarti berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling. Arah putaran tawaf melawan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri yang tawaf. Mabit di Mina adalah bermalam di Mina. Mina adalah salah satu lembah di sekitar Mekah yang diapit beberapa gunung. Mabit di tempat ini adalah salah satu waktu dan tempat mustajabnya doa. Oleh karena itu, yang mendapatkan keutamaan mabit di tempat ini adalah jamaah yang memanfaatkan malam dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan berzikir lainnya, disertai doa. Wukuf di Arafah adalah hadirnya para jamaah haji di padang Arafah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, maupun berdiam dalam kendaraan yang berhenti. Haji seseorang tidak sah jika dia tidak mengerjakan atau tertinggal wukuf di Arafah. Selain di Mina, mabit dilaksanakan juga di Muzdalifah. Hukum mabit di tempat ini adalah wajib. Kewajiban mabit di tempat ini berlaku dari maghrib hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Siapa yang meninggalkannya, dia terkena kewajiban membayar dam untuk menyembelih kurban. Hal yang diwajibkan selama di Muzdalifah adalah memungut kerikil sebanyak 7 butir. Kerikil ini dipergunakan untuk melontar jumroh Aqobah. Jamaah haji juga dapat mengambil kerikil lainnya di tempat ini untuk melontar jumroh pada hari-hari tasyrik. Melempar atau melontar jumroh adalah bagian lainnya dari kewajiban dalam ibadah haji. Pelaksanaannya dilakukan pada hari kurban dan hari-hari tasyrik. Bentuk kegiatannya adalah melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang, ula, wusto, dan Aqobah. Kegiatan ini merupakan simbol dari perlawanan terhadap setan, sekaligus pengagungan kepada Allah. Oleh karena itu, setiap melemparkan batu, jamaah diperintahkan untuk mengucapkan takbir. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilakukan dengan berjalan cepat bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kedua bukit tersebut berjarak sekitar 405 meter. Saat melaksanakan sa'i, seorang jamaah haji atau umroh berjalan sepanjang 3,15 km. Dengan bertahalul dan menyelesaikan semua kewajiban hajinya, seorang jamaah haji boleh kembali memakai baju berjahit, memakai parfum, dan halal baginya semua hal yang haram atas orang yang ihram. Tahalul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Tahalul yang utama bagi laki-laki adalah dengan mencukur gundul rambutnya. Adapun bagi perempuan, tahalul cukup dilakukan dengan memotong 1 ruas jari dari rambutnya. Sekian TFP untuk pekan ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.